Sehingga tadi ada muncul kalimat iki masyarakat umum. Lawang syariate durung kok katinang tauhid hakikat makrifat. Nyun sewu, jenengan berani menjamin ketika ibu-ibu sing tua-tua ini meninggal belum berhakikat makrifat, sampean wani jamin? Wani jamin enggak keselamatan beliau? Ayo, buka di dalam surat Al-Isra ayat 72. Wis ben clear mesisan. Al-Isra 72. Di situ Allah katakan, barang siapa saat hidup di dunia mata hatinya masih buta pada Allah, belum hakikat makrifat, terus ketekan mati, mangkana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang bertanggung jawab? Ayo. Beranitah kita sebagai kiai ustadz menjamin keselamatannya? Telea. Enggak ada. Wong Rasulullah sendiri dah berkata, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu. Kita tidak aman dengan nafsu itu. Kita harus paham dulu apa syariat, thariqat, hakikat makrifat. Kita paham dulu. Kita pahami dulu, lalu kita ngen-ngen dan seterusnya. Syariat itu adalah sistem ilmu untuk kita menyembah Allah. Ilmu. Contoh, sholat. Kalau kita tidak bersyariat, berilmu, paham tentang sholat, tetap hukumnya tidak sah. Nah, ngoten nggih, miturut kacamata syariat. Kita harus memakai dua kacamata, Pak. Pandangan manusia dengan pandangan Allah. Pandangan jasmani dengan pandangan roha. Pandangan syariat dengan pandangan hakikat. Kita jangan pakai hanya kacamata satu saja. Kalau kita pakai kacamata satu, pasti kita akan menyalahkan orang lain yang tidak sepaham dengan kita. Pun sampai kecok ini. Kalau kita hanya pakai kacamata satu, pasti kita akan menyalahkan orang yang tidak seakidah dengan kita. Gak usah jauh-jauh di dalam tubuh Islam. NU Muhammadiyah. Ini kalau melihat laksana seperti api di dalam apa? Apa ya nek ngarani iku? Dedek niku lho napa jenenge? Katul. Kan mboten kelihat api ini toh. Tapi di dalamnya mowo. Nyun sewu, khilaf di dalam masalah kunut, khilaf di dalam masalah tahlil, nggih mboten? Karena kita pakai kacamata satu. Coba kalau kita pakai kacamata dua. Pun, wis gak melakrak kudu dhisik. Syariat adalah sistem, adalah ilmu. Untuk mendidik jasmaniah kita. Supaya olehnya melakukan thariqah itu benar. Apa thariqah itu? Jalan. Contoh, nama sholat itu thariqah. Sampeyan takok Mbah Dimyati. Nek takok Mbah jenengan thariqah apa? Sholat, ngaji. Saya tidak bicara thariqah mutabaroh, bukan. Sebab saya bertanya, Rasulullah dulu thariqahnya apa? Satu pun ulama satu dunia tidak bisa menjawab. Gak bisa. Apa thariqahnya Rasulullah? Ketika beliau itu bersyariah. Gak ada yang bisa menjawab.
Saya sekali lagi tidak bicara thariqah muktabaroh mulai A sampai Z loh, bukan ya? Bukan. Sekarang saya jawab. Nama sholat, nama zakat, nama puasa, nama haji, ibadah makhduf. Membaca Quran, ibadah makhduf. Nama sebuah ibadah itulah thariqah. Apa sih thariqah? Jalan. Lah hakikat adalah tujuan. Jenengan sholat tujuannya nyembah sopo? Aku tanya. Allah toh? Oke. Kalau jenengan kali kula iki dikatakan sudah berhakikat. Hakikat itu adalah juga tujuan untuk mendunungkan ruhaniyah supaya benar ruhaniyah sampean iku betul-betul menyembah Allah. Aku bertanya, waktu sholat jenengan nyembah sapa? Iku lak lesan sampean. Ati sampean kira-kira. Nyun sewu Pak, buka surat Al-An'am ayat 7, ayat 97. Kula tulis ya. Digosok. Oh ini. Tolong biar umat Islam sadar. Nek gak sadar ya wis dudu urus aku. Iki kisahnya Nabi Ibrahim. Al-An'am ayat 97. Di situ disebutkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatoros sama wati wal ard hanifan. Terakhir wama anaminal musyrikin. Pun ini Nabi Ibrahim. Ini tentang hakikat tujuan sholat. Hati. Sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Wajah itu wajah Allah. Sifatnya Allah lilladzi fataras samawati wal ard. Yang menciptakan, yang menguasai terhadap isi langit dan bumi. Ketika ruhaniyah hati sampean betul-betul menghadap wajah Allah, hanifan dengan sungguh-sungguh, maka ayat yang terakhir, wama ana minal musyrikin, beliau mengatakan dan saya bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Mafhum mukhalafah daripada ayat ini kebalikan. Barang siapa yang wajahnya hatinya menghadap samawati wal ard bukan menghadap Allah, maka jelas manafi iki hilang. Akhirnya wa ana minal musyrikin. Terasa atau tidak terasa, itulah fakta yang terjadi. Makanya saya mohon maaf mekengkeng bersikekeh menjelaskan tentang hakikat itu supaya hati jenengan estu berhakikat menyembah hanya pada Allah. Wis sampean goleki ning surat opo ayat opo jikalau menerangkan tentang sholat mesti memakai kalimat koma bukan fa'ala. Walaupun koma mengikuti wazannya fa'ala. Artinya apa? Fa'ala itu melaksanakan, mengerjakan. Kalau sholat itu jangan mengerjakan saja. Harus memakai koma. Wakumu lillahi qanitin ay khashi'in. Wajib Pak sholat itu khusyuk. Bisa. Wajib jenengan sholat menyembah dan bertemu Allah. Urusan jenengan iki mangga percaya atau tidak bukan urusan saya. Saya cuma menyampaikan aja. Apa sih hakikat adalah tujuan.
Jadi tujuan sampean iku diluruskan supaya betul-betul ketika jenengan iki melaksanakan sholat estu makrifat dateng Gusti, wujud tujuan adalah disebut makrifat. Makrifat bertemu khosyiin, khusyuk. Umpama saya umpamakan syariat iku kendaraan. Thariqah ya jalan sepeda iku syariate, dalane entah jenengan lewat manapun kesini silakan. Apa tujuan sampean? Harus dibimbing. Kalau tidak ada tujuan hakikatnya jenengan bawa sepeda lewat dalan ditakoki, "Pak, kemana?" Oh enggak di tujuan. Jawab sampean ya apa? Embuh. Lah ketika jenengan duweni tujuan kesini ngaji, wujude tujuan sampean teng mriki disebut makri. Lah terus sepeda sampean tele pundi? Diparkir enggak? Diparkir. Nanti dipakai lagi. Kalau jenengan sudah sampai di sini, mana sepeda sampean? Sampean parkir toh? Artinya gini, Pak. Ada proses-proses orang sholat itu ketika sudah sampai khosyiin makrifat itu tergantung ruhaniyah sampai diletakkan Allah di makom khos opo khawasul khawas. Nek khos mesti sampai lali dengan hitungan rokaat. Nek khawasul khawas masih ingat. Tapi hati sampean itu tidak akan teringat pada selain Allah. Gak percaya dijajal. Dijajal. Jadi mohon maaf sebelum saya menjawab yang pertama tadi, saya harus menjelaskan satu persatu mahua apa sing disebut syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Jadi thariqah itu semua nama dari ibadah mahdhuf atau ghairu mahdhuf itu thariqah. Rasulullah ketika menghadapi kondisi apapun, baik sholat, zakat, puasa, haji atau aktivitas yang lainnya ibadah yang tidak murni, beliau dahar, dia ngunjuk, dia aktivitas apapun, beliau jadikan itu sebagai sarana yang diberikan Allah untuk bertemu Allah. Itu Rasulullah. Berarti tak jawab thariqah Rasulullah itu seluruh ibadah mahdhuf ataupun ghairu mahdhuf. Apa mahdhuf? Ibadah murni. Sholat, zakat, puasa, haji, maca Quran, iku murni. Yang tidak murni, jenengan kerja, jenengan makan, jenengan beraktivitas apapun, itu yang tidak murni. Rasulullah memakai itu, beliau jadikan sebagai thariqah untuk bertemu Allah. Bon, terus nek takok jenengan dalilin dita wajib mlebu thariqah. Misalnya takok dalil gitu. Dalil itu apa sih? Tondo. Coba tak jawab ngenten. Sederhana mawon jawabanku lho. Jenengan wau nggo sepeda terus gak ono dalane iso tutuk kene? Halo. Jenengan betul sepeda nanti cak tujuan sampai ngaji terus dalane nggak ono nyampe sini mboten wis iku jawabane enteng-entengan jawabane terus nek jawaban sampean cara thariqah ning Quran buka tentang wasilah buka ning Quran bab wasilah wajib kita berwasilah. Berarti wasilah itu jenengan wasilah sanate kudu sambung. Sambung.
Lah, jenengan wasilahnya lewat ndi? Untuk menuju nang Allah. Terserah. Toriko sampai lewat ndi? Monggo. Makanya mohon maaf sekali lagi. Saya di sini tidak ngajak debat. Ya. Saya di sini mintanya dialog, ya, supaya bisa saling mengisi. Nek debat, ganok marine, sampai subuh, mekeng dewe. Sehingga tadi ada muncul kalimat, iki masyarakat umum. Lawang syariate durung kok katinang tauhid hakikat marifat. Nyun sewu, jenengan berani menjamin ketika ibu-ibu sing tua-tua ini meninggal belum berhakikat makrifat, sampean wani jamin? Wani jamin enggak keselamatan beliau? Ayo, buka di dalam surat Al-Isra ayat 72. Wis ben clear mesisan. Al-Isra 72. Di situ Allah katakan, barang siapa saat hidup di dunia mata hatinya masih buta pada Allah, belum hakikat makrifat, terus ketekan mati, mangkana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang bertanggung jawab? Ayo. Beranitah kita sebagai kiai ustadz menjamin keselamatannya? Telea. Enggak ada. Wong Rasulullah sendiri dah berkata, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratum bisu. Kita tidak aman dengan nafsu itu. Nyun sewu Pak, memang saya 24 tahun dimanapun selalu ada yang mengkat ketika saat saya mengajarkan hakikat makrifat, berbicara tentang ruh. Dasarnya memang ada. Ruh itu urusan Allah. Enggak boleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad enggak oleh. Apa maneh wujudi kelason. Itu sebab jenengan nyawang makhluke kelason. Coba kalau di dalam diri saya tidak ada Allah, bisakah kula berkata? Lihatlah Allahnya, biar clear ayat itu. Memang yang membahas itu cuman Allah. Kita cuman illa qalilan, kecil, sedikit. Tapi lantas dengan ayat ini jangan kita lebarkan bahwasanya kita umat manusia tidak boleh masuk di ranah pelajaran hakikat makrifat. Mohon maaf. Saya tidak sefaham. Estu saya tidak sepaham. Nyun sewu, ada pertanyaan. Apakah Rasulullah juga menyampaikan hakikat makrifat? Tak jawab, wallahi iya. Buka di dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Tentang la ilaha illa anta. Buka di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. La ilaha illa ana. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad dalem Gusti, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu bahkan terhadap dirimu kecuali harus mengemban, menyampaikan, menjelaskan tentang hakikate, tentang makna, tentang maksud la ilaha illa ana. Nek tidak, kalau kamu tidak mau menerima dan menjelaskan, maka jangan jadi rasulku. Buka. Lagi, mohon maaf, surat Al-Ikhlas ayat 1. Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, jelaskan tentang masalah Allah itu ahad. Esa, tunggal. Mohon maaf. Hakikat nek dengan syariat dengan hakikat nek gak podo-podo nggawa kacamatane loro mesti gelut. Laksana air dengan minyak. Karo-karone kudu nggawa. Nek nggawa clear. Nek nggawa clear Pak, temenan. Makanya nyun sewu. Tadi sudah saya katakan, kita manusia tidak hanya jasad, juga ruhania.
bangunlah jiwanya, bangunlah badan untuk Indo. Lagunya kebangsaan ngono toh. WR Supratman ya. Qur'annya yang ngomong. Surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah, urusan akhirat, urusan rohania harus sampean cari. Tapi urusan dunia jangan kau tinggalkan. Loh ini lho maksudnya. Jadi nyun sewu Bapak Ibu, memang secara Quran muhakamah ada ayat hujah yang mengatakan tentang roh itu hanya urusane Gusti. Memang ya, tapi lantas jangan jenengan mandang makhluknya Nabi Muhammad. Pandanglah hidup yang menguasai Nabi Muhammad itu siapa. Nek jenengan mandang kula makhluk gak ketemu dengan ayat ini, tabrakan. Tapi nek sampai bisa memandang Allahnya, sebab Allah tanpa ada pada diri kita, coro saya gak mungkin kula saged nyocot. Saged ngomong lho gak iso. Tapi nafsu selalu menghujam dalam hatiku untuk aku disuruh untuk ngaku. Ya ini loh. Bagaimana mungkin kita akan bisa memandang Allahnya, lawang mata hati kita masih buta. Akhirnya jatuhnya iman kita yang memberikan pengajaran la ilaha illa anta iku makhluk. Ya ini loh Pak, ndadekno gelut iku ya ono kene. Terkait masalah siapa? Sesiti Jenar dengan Wali Songo. Jenengan lah cari sejarah toh. Nggih mboten? Ya apa gak lakan gorong roh. Kita semua kan cari ini. Nggih mboten? Kita cari sejarah sing ono film. Iya enggak? Iya apa enggak? Kita kan enggak tahu. Kita semuanya di sini itu mbade-mbade. Jun sewu Pak, mohon maaf tidak ada ceritanya ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, saling membunuh, enggak ada. Kalau boleh saya katakan, itulah propaganda orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Rasulullah di jalur hakikat makrifat. Kalau boleh saya katakan ya, kalau boleh. Saya tidak menyalahkan apa yang ada di film itu. Ketahuilah kita itu mek jare, tidak tahu sendiri. Ingat, di dalam Al-Quran Allah katakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak ono Pak ceritane nek podo kekasihne Allah iku membunuh gak ada. Orang yang hatinya sudah berbudi luhur, enggak akan mungkin dia akan menyakiti orang lain. Enggak akan mungkin muncul riak, takabur, sum'ah, hasud, enggak ada. Kalau hati sudah berbudi luhur. Kalau hati kita betul-betul sudah khudur ing ngersane Allah, maka tidak akan hati punya sirik nang wong liya. Makanya tolong belajarlah Al-Quranul Qadim. Jangan belajar Al-Quranul Karim aja, biar paham. Pakailah kacamata dua, pandangan Allah dengan pandangan manusia. Hablum minan nas ya hablum minallah. Habl iku tali Pak, hubungannya sesama manusia. Hablum minallah berarti taline roh nang Allah langsung. Buka Al-Baqarah 256 tentang habl. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Pegang teguhlah tali Allah itu. Jikalau kau ingin hatimu tidak akan pernah
diprovokasi oleh nafsu, pegang tali Allah. Mana sih tali Allah? Jawabannya satu. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah, itulah zikir. Jadi yun sewu, miturut pandangan saya, kejadian di film itu antara Raden Said yang disebut Sunan Kalijaga membunuh terhadap siapa? Syekh Siti Jenar itu bohong. Kalau sama-sama kekasih Allah. Estu Pak. Bahasa saya, pendapat saya boleh disalahkan, boleh enggak, itu urusan jenengan. Sebab itu munculnya la ilaha illa ana. Jikalau Rasulullah tidak menyampaikan tentang la ilaha illa ana, nggak mungkin logikanya akan muncul surat Al-Anbiya ayat 25, nggak mungkin. Kita harus tahu gerabak, sebab apa ini kok muncul? Itu semuanya wahyu Allah disampaikan terhadap Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan terhadap umat. Secara logis mawon loh. Nek umpama Rasulullah mengkorupsi wahyu Allah, gak mungkin muncul Al-Anbiya ayat 25. Jadi Bapak Ibu, terkait masalah perseteruan, kejadian, sejarah, film, bahwasanya Sunan Kalijaga membunuh Syekh Siti Jenar, menurut pandangan saya dari sisi hakikat kacamata tidak pernah itu terjadi. Enggak pernah. Jikalau sama-sama kekasih Allah. Enggak ada ceritanya. Kalau sama-sama kekasih Allah. Tanda kekasih Allah bagaimana toh Pak? Buka di dalam kitab hikam. Tanda-tanda kekasih Allah. Pertama, la yarawna li anfusihim syai'an. Yang kedua, bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Apa? Pertama, apa yang muncul dan timbul dari seluruh makhluk, jenengan sudah tidak meyakini itu datangnya dari makhluk. Tapi datangnya yusyahid, Anda bersaksi, semuanya itu datangnya dari Allah. Yang ketiga, tatmainul qulub, hati jenengan pasti damai. Bon. Yang ketiga terkait masalah rukun Islam. Ya, mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Pertanyaannya, apakah di dalam syahadat itu ada rukun? Apa sih syahadat itu? Persaksian. Bersaksi, melihat, bersyuhud. Tinggal jenengan ini melihat siapanya. Bersaksi terhadap siapa. Bersaksi yang benar, yang menyaksikan wajib tahu siapa yang disaksikan. Siapa yang kau saksikan? Asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Allah yang bagaimana? Pokoknya Allah. Ya jangan gitulah. Jangan diantem pokoknya. Ya dialah yang menciptakan langit dan bumi. Iya, masyarakat TK ya paham. Cuman maksudnya yang bagaimana bersaksi itu. Iman kita, percaya kita terhadap Allah ada dua. Nurul iman dan hakul iman. Iman kita percaya Allah itu yang menciptakan jari ini. Jari mana? Jari kitab, jari Quran. Oke. Itu proses kita gak salah. Tapi jangan berhenti. Jari itu piye carane sampai bisanya membuktikan. Satu contoh, saya kasih tahu. Pak, saya tadi lewat tol, keluar tol Sragen. Di situ ada kecelakaan. Saya jenengan tak kabari, jangan iman. Percaya. Karena apa? Karena saya kasih tahu kabar. Tapi iman sampai niki seuglak-uglik.
Tidak tahu sendiri. Yang jenengan harus ketol sana buktekno. Kalau jenengan tahu sendiri, maka iman sampai kokoh. Artinya saya sampai tak kasih tahu. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah iku Tuhanku dan Tuhanmu. Fa'buduh mongko nyembah sirohu ing Allah. Tak kabari. Lah sampean yo akhirnya beriman. Langet enggak? Lah maksudku ojo berhenti di situ. Buktekno. Allah yang manakah yang harus jenengan sembah? Ini jalannya Pak, satu-satunya jenengan harus memahami tentang pendidikan hakikat di dalam ruhaniyah jenengan. Makanya mengapa di dalam Nahdien itu ada ilmu tasawuf, ya, ada ilmu hakikat, ilmu tauhid. Tujuannya itu untuk mendidik umatnya itu bisa mengesahkan Allah. Rasulullah menyampaikan, oke, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nah ini, dialah Allah yang mengutus utusannya Muhammad bil huda dengan membawa petunjuk wa dinil haq aidinu tauhid. Tujuannya supaya jenengan bisa mengesahkan Allah hatimu. Liyudhirahu ala dini kulli. Untuk mensucikan hati sampean kali kulo yang selama ini kita itu dalam belenggunya hawa nafsu. Walau karihal musyrikun, walaupun ditolak, dibenci oleh umatnya, maka Rasulullah tetap menyampaikan. Makanya saya 24 tahun ini Pak, umpama ditimbang sing benci ambek sing purun, sing samikna wa asoina dan samikna wa atokna, luwih banyak iku samikna wa asoina, menolak. Gak apa-apa, gak salah no. Iku hak panjenengan masing-masing. Enggak. Karena ingat, cuman ingatlah kita di dunia hanya satu kali. Coba kembali kepada surah Al-Isra. Barang siapa saat di dunia hatinya masih buta pada Allah, terus mati, maka di situ akan buta dan gelap. Wa adalus sabila, dan jalannya lebih sesat. Ayo dingen ayat ini nggone arepe turu. Dingen. Saya tidak ada niat untuk memaksa jenengan beriman. Apa yang kusampaikan enggak Pak, iku hak jenengan masing-masing. Intine mek ngeten. Jenengan kali kulo iki nek selama masih ngaku-ngaku rumongso alim, rumongso pinter kitab, pinter nahwu, pinter sorob, pinter fikih, pinter hadis, tak jamin sampai kapanpun hati kita buta pada Allah. Estu. Tak jamin. Estu. Sampai kapanpun kalau kita masih dalam hati ada rasa pengakuan diri makhluk. Tak jamin sampai kapanpun kita tidak akan pernah hati kita, mata hati kita kebuka. Kebuka terhadap sejatinin Allah di situ. Maka kita tetap kegolong orang-orang yang khotamallahu ala qulubihi. Nggih.